Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la amma ba'du. Hadiral mustami'in al-kiram, saudara-saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak bersama-sama apa yang pernah disampaikan dalam kalimat hikmah dari Ka'ab al-Ahbar. Al-husunu lil mu'minina minasyaitani salasun. Ketahuilah, bentengnya seorang mukmin di dalam membentengi dirinya dari godaan syaitan itu ada 3. Apa saja? Yang pertama, al-masjidu khisnun. Masjid itu adalah benteng untuk diri seorang mukmin, membentengi dirinya dari godaan syaitan. Karena masjid itu tempatnya orang muraqabah, tawajjuh, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang itu mendengarkan panggilan adzan, dengarkan seruan adzan, dijawabnya dengan kalimat sebagaimana seruan adzan itu. Dia datang atas hati yang terpanggil untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dirinya dari itu sudah mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang ke masjid untuk salat atau untuk kegiatan ibadah yang lain. Muraqabah dia kepada Allah, tawajjuh dia kepada Allah, khusyuk dia di dalam salat, khusyuk dia di dalam berzikir, atau khusyuk di dalam kegiatan ibadah di dalam masjid. Saat itu maka orang menemukan ketentraman, kedamaian. Kenapa? Karena dia sedang beribadah. Maka cirinya orang beribadah salah satunya adalah tatmainnul qulub. Kalau ibadah yang dilakukan itu benar, kalau ibadah itu tersambungkan akan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, maka akan menenteramkan hatinya. Sehingga orang ketika berada di masjid, dia merasakan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Walaupun, mohon maaf, misalnya masjidnya dalam keadaan sederhana, misalnya tidak semegah masjid Haram, atau tidak semegah masjid Istiqlal, atau tidak semegah masjid yang ada di daerah kita yang bisa kita melihat bagaimana kemegahan bangunan. Seberapapun, apapun keadaan masjid, tetapi bahwa menenteramkan hati. Kenapa? Karena tempat seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah, terjauhkan dari godaan. Sehingga yang ada di dalam masjid, hal-hal yang dilakukan adalah semuanya kebaikan demi kebaikan, dari kebaikan satu kepada kebaikan yang lain. Terus arah dari sebuah ibadah ujungnya pasti ada 2. Satu, dia muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan yang kedua hablum minan nas. Dan dua-duanya didapatkannya di masjid. Muraqabah kepada Allah, zikir kepada Allah, salat, baca Al-Quran, dan seterusnya di masjid. Hablum minallah. Lalu kemudian hablum minan nasnya didapatnya juga di masjid itu. Nah, orang pada datang berjamaah, berkumpul, orang bertemu orang ketemu orang, tentu membahagiakan diri. Tetapi hari ini pertanyaannya, kalau kemudian masjid hari ini sedang ditutup karena kondisi kita sedang dalam keadaan ada wabah, maka apakah kita sudah tidak lagi punya benteng? Sebab betapa kalau kemudian ini terjadi terus-menerus, tentu kegelisahan, kerinduan akan masjid pasti akan timbul di dalam hati orang yang biasanya hatinya tertambat di masjid itu. Maka tidak heran apabila hari ini jamaah banyak yang kemudian bertanya kapan masjidnya dibuka.
Kapan kemudian sholat jamaah didirikan kembali? Bahkan di daerah tertentu yang sudah tidak melaksanakan sholat Jumat, jamaah kemudian bertanya, kapan bisa dilaksanakan sholat Jumat? Urusan sholat bisa di rumah, tetapi bahwa ada sesuatu yang tidak bisa didapatkannya di rumah. Apa? Hablum minan nas. Bertemu dengan jamaah yang lain, yang kemudian saling memberikan satu doa, satu sapaan, atau apa informasi yang dia dapatkan dari orang lain. Masjid itu hari ini andaikan hilang fungsi sementara oleh karena situasi dan kondisi, umat Islam masih punya dua benteng yang lain. Apa? Yang kedua, zikrullahi hisnun. Zikrullah, berzikir kepada Allah, mengingat kebesaran adalah salah satu benteng seorang mukmin untuk membentengi dirinya dari segala godaan syaitan. Mengingat keagungan Allah dengan cara kita membaca, melafalkan kalimatut thayyibah. Banyak hadis-hadis disampaikan oleh Nabi, keutamaan kalimah-kalimah, fadilah-fadilahnya disampaikan banyak di dalam beberapa kajian kita yang sudah kita biasa pahami dan kita biasa lakukan. Entah itu membaca kalimat thayyibah, la ilaha illallah, atau kita membaca kalimat Allahu Akbar, atau istighfar, atau tahmid, atau kalimat apa saja yang barangkali masing-masing jamaah, masing-masing dari kita punya pilihan di antara kalimat-kalimat itu mana yang paling dia bisa resapi, yang paling nyambung dengan kondisi dirinya masing-masing, bisa dilaksanakan. Hari ini barangkali ketika kondisi kita harus di rumah, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah tanpa dibatasi ruang dan waktu, dimanapun kita bisa, kapanpun waktunya, tidak ada batas. Oleh karenanya, saya secara pribadi lebih bisa melihat betapa banyak fasilitas yang kita bisa dapatkan untuk orang kemudian tergugah melaksanakan zikrullah. Apa contohnya? Banyak hari ini anak-anak muda dalam tangan kirinya ada tasbih kecil yang hitungannya barangkali kalau biasa kita tasbih besar itu 100, ada hitungan kecil dari tasbih yang kira-kira jumlahnya hanya sekitar 30-an, 33 atau lebih kecil dari itu. Maka di saat kita sedang punya ruang, punya waktu, ambillah tasbih, putarlah tasbih, agar kemudian hati kita terbawa oleh putaran tasbih itu untuk lalu mengingat akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu. Jadi ini sangat bermanfaat untuk orang kemudian memperbanyak, meningkatkan kualitas dan kuantitas zikir kita. Kenapa? Karena ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, berzikir itu akan menenteramkan hati. Yang ketiga, yang merupakan bentengnya lagi bagi seorang mukmin dari godaan syaitan adalah biqiraatil Quran. Membaca Al-Quran itu hisnun. Membaca Al-Quran itu adalah membentengi bagi diri seorang muslim dari akan godaan syaitan. Di mana letak pembentengan? Membaca Al-Quran itu semuanya selain berpahala, ada manfaat. Dengan cara dibaca bifahmin au bighairi fahmin. Dengan dia seorang membaca yang paham akan artinya, ataupun ketika membaca itu tidak paham artinya. Apa maknanya? Apa manfaatnya? Apa fadilahnya? Disebutkan banyak kalimatul hikmah, banyak di dalam hadis tentang fadilah-fadilah membaca Al-Quran. Salah satunya adalah ketika orang itu membaca Al-Quran, ketika harus tidak dengan paham akan maknanya secara keseluruhan, maka Al-Quran itu akan mencerdaskan hati.
menjadikan hatinya hidup, menjadikan hatinya itu merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia membaca kalamnya, akan ingat akan kebesaran Allah. Ketika seorang membaca Al-Quran dengan memahami makna dan artinya, maka dia mendapatkan dua, mencerdaskan hatinya, menghidupkan hatinya, dan membeningkan dan mencerdaskan. Oleh karenanya, isilah kehidupan kita untuk terus berbanyak membaca Al-Quran dengan meningkatkan kualitasnya. Bacalah Al-Quran, fahamilah artinya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Sandinglah Al-Quran. Bukalah Al-Quran. Ajak anak-anak kita untuk bertadarus. Ketika mengisi waktu habis atau habis sholat subuh, atau waktu di pagi hari, atau kapan saja kita punya ruang dan meruangkan keluarga kita untuk terus bersanding. Ketahuilah, Al-Quran itu akan menjadi penolong kita di dunia maupun di akhirat. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan dan manfaatnya. Wal'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.